Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat target SKP menggunakan SIM SKP yang tersedia di SSO. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ini adalah buku panduan yang bisa di-download dari SIM SKP dari SSO. Jadi di SIM SKP itu terdiri dari 3 bagian yang terintegrasi. Yang pertama adalah pegawai, kedua adalah pejabat penilai yaitu kajur, yang ketiga adalah atasan pejabat penilai yaitu wakil dekan bidang akademik. Nah, terintegrasi pada 3 bagian tersebut. Nah, untuk alur proses user pada SIM SKP secara umum ditunjukkan pada bagian sebagai berikut. Nah, ini ada 3 bagian tadi. Yang pertama adalah pegawai melakukan atau membuat target SKP terlebih dahulu. Setelah itu mengirimkan target SKP tersebut ke pejabat penilai. Nah, pejabat penilai bisa memvalidasi diterima atau ditolak. Kalau sudah diterima atau divalidasi, maka kembali lagi ke pegawai untuk melakukan pengisian realisasi SKP. Setelah pegawai melakukan realisasi SKP, pengisian tersebut dikirim kembali ke pejabat penilai untuk selanjutnya diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka pejabat penilai melakukan penilaian perilaku kerja. Ini dilakukan oleh pejabat penilai. Setelah dilakukan penilaian perilaku kerja, ini kembali lagi ke pegawai apakah keberatan atau tidak keberatan. Kalau tidak keberatan, maka langsung penilaian tersebut direkomendasikan ke atasan pejabat penilai untuk kemudian dilakukan keputusan nilai perilaku kerja. Tapi kalau terjadi keberatan, maka alurnya sebagai berikut. Alasan keberatannya apa, kemudian dikirim ke pejabat penilai dan pejabat penilai memberi tanggapan. Dari tanggapan tersebut pegawai setuju atau tidak. Kalau tidak setuju bisa dikirim ke atasan pejabat penilai, langsung ke atasan. Kalau setuju, maka melalui pejabat penilai ini rekomendasi ke atasan penilai untuk melakukan atau memberikan keputusan dan mengubah nilai perilaku kerja. Begitu kurang lebih alur SIM SKP secara umum. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih mengisi target SKP. Oke, kita langsung ke bagaimana cara mengisi target SKP melalui SIM SKP di SSO. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah login ke SSO dulu, kemudian pilih menu kepegawaian, lalu pilih SIM SKP. Setelah masuk di laman SIM SKP, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan di bagian biodata. Kita klik di bagian biodata dan memastikan apakah pejabat penilai dan atasan pejabat penilai ini sudah benar. Jadi pejabat penilai ini adalah ketua jurusan, kajur. Atasan pejabat penilai adalah wakil dekan bidang akademik. Kalau belum sesuai, maka perlu dilakukan edit data atasan melalui dengan mengklik tombol edit data atasan dan dipilih pejabat yang sesuai, kemudian disimpan data. Kalau sudah benar, maka lanjut ke pengisian target SKP. Kita pilih menu pengisian target SKP, kemudian buat SKP. Nah, di sini ada 4 pilihan kegiatan. Yang pertama pendidikan, penelitian, pengabdian, kemudian yang terakhir penunjang. Ini kita isi satu-satu. Misalkan untuk pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada banyak pilihan nama kegiatan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mencentang pilih saja. Jadi apa yang ingin diprogram atau target 1 tahun ke depan itu kita hanya perlu mencentangnya saja. Misalkan untuk melaksanakan pilihan kegiatan melaksanakan perkuliahan, ini saya pilih untuk semester ganjil 8, semester genap 8. Jadi ini langsung muncul berapa angka kreditnya. Kemudian ini satuannya juga sudah ada, SKS ya. Lalu pilih lagi mungkin ini anggota penguji, mungkin 4 mahasiswa, kemudian membina DPA ini 2 kegiatan misalkan, jangan lupa untuk dipilih. Kemudian mengembangkan
program perkuliahan pengajaran. Ini misalkan satu buku, kemudian ini juga mungkin satu ya. Kemudian sudah. Nah, ini melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini bisa minimal 10 jam yang saya pilih. Nah, kalau sudah semua yang ingin di program sebagai target pendidikan sudah tercentang, maka yang perlu dilakukan adalah klik simpan. Jadi simpan yang di bawah dan di atas tadi sama. Nah, ini jangan langsung diajukan ke pejabat penilai. Jadi kita klik buat SKP lagi karena harus melakukan pengisian pada penelitian, pengabdian, dan penunjang. Oke, kita lanjutkan di penelitian. Ini juga sama seperti pendidikan, ada beberapa item pilihan kegiatan yang perlu dilakukan, hanya mencentang saja pada menu pilih. Misalkan satu jurnal gitu ya, jurnal nasional terakreditasi. Oke, kalau dirasa sudah, klik simpan. Lanjut lagi ke pengisian pengabdian. Nah, pengisian pengabdian ini kita juga sama seperti menu sebelumnya, kita tinggal pilih saja mana kegiatan yang ingin dipilih. Di pengabdian bisa dipilih misalkan memberi pelayanan ya. Ini satu kegiatan, kemudian ini satu kegiatan, oke, simpan. Lanjut ke penunjang. Penunjang ini agak berbeda karena kita harus melakukan pilihan komponen kegiatan. Kita harus mengisi nama kegiatannya apa, kuantitas outputnya bagaimana, waktunya berapa lama. Nah, ini ada pilihan kegiatan juga. Saya pilih misalkan sebagai pengelola jurnal. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah per tahun sebagai editor dalam jurnal nasional. Editor jurnal nasional. Ini ada minimal, saya buat minimal aja 2 atau 3 ya. Oke, simpan. Kalau ada tambahan lagi, kita klik buat SKP lagi, balik lagi ke penunjang. Misalkan menjadi anggota nih, menjadi anggota dalam suatu panitia pada perguruan tinggi sebagai anggota tiap tahun. Misalkan panitia ujian akhir semester. Oke, dua kali ya. Nah, sebelum diajukan ke pejabat penilai, maka perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita kembali baca apa saja yang sudah kita pilih tadi, apakah sudah sesuai dari mulai pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Kalau dirasa sudah sudah sesuai, maka bisa langsung klik ajukan ke pejabat penilai. Oke, nah setelah itu kita hanya tinggal menunggu verifikasi dari pejabat penilai. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran. Pengukuran ini hanya bisa dilakukan
setelah kita mendapatkan verifikasi dari pejabat penilai. Oke, demikian tutorial mengenai pengisian target SKP. Semoga bermanfaat.